Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dafiq Irawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Di sini pada video kali ini saya akan bercerita atau memberikan tips-tips bagi teman-teman yang sebentar lagi akan menghadapi seleksi wawancara pada angkatan 8, 9, dan 10. Pada hari ini saya masih mengikuti program guru penggerak angkatan ke-7. Jadi hari ini saya masih menjalani program tersebut, namun saya tertarik untuk memberikan tips and trik kepada teman-teman yang mudah-mudahan dengan video ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang akan mengikuti seleksi di tahapan selanjutnya. Jadi langsung saja saya akan berbagi tips simpel ya pada teman-teman untuk lolos seleksi wawancara. Jadi intinya begini teman-teman, kalau teman-teman cari ya, browsing di YouTube, itu banyak sekali tips and tricks yang sudah teman-teman calon guru penggerak yang sudah disampaikan gitu ya. Namun di sini saya akan bagi kuncinya. Dari sekian banyak video yang saya lihat pun dan yang saya alami, akhirnya saya menemukan tuh. Ternyata inti dari seleksi wawancara itu apa. Dan ini mudah-mudahan bisa teman-teman ambil dan bisa diterapkan. Kalau teman-teman analisis ya, kalau teman-teman lihat dari berbagai video yang ada di kanal YouTube itu, ada beberapa macam perbedaan. Ada yang sama dan mungkin ada yang beda tips-tipsnya. Saya akan ambil inti-intinya saja. Yang pertama, setelah saya alami, yang harus teman-teman persiapkan adalah teman-teman harus tahu tuh tentang program guru penggerak itu sendiri. Jadi teman-teman harus cari tahu, banyak belajar, banyak baca. Program guru penggerak itu apa sih sebenarnya? Kok lagi hype ini ya, lagi rame. Apa sih tujuan dari program guru penggerak? Teman-teman harus tahu. Program guru penggerak itu apa, kenapa diadakan guru penggerak. Nah itu harus tahu dulu, cari informasi lebih banyak. Terus yang kedua, pasti ini ditanyakan motivasi dari teman-teman. Kenapa sih teman-teman mau ikutan guru penggerak? Nah itu kan udah banyak ya, referensinya teman-teman bisa cari itu dari berbagai sumber dari teman-teman yang sudah sharing. Tuh. Terus yang selanjutnya adalah selain dari motivasi yang pasti, ternyata teman-teman yang harus teman-teman siapkan adalah bagaimana teman-teman mengenali potensi diri. Jadi teman-teman itu ditanya profil gitu ya, profil dari teman-teman itu sendiri. Kalau saya sendiri begini teman-teman, selama 90 menit itu ada 2 asesor yang bertanya. Asesor yang pertama menanyakan terkait hal guru penggerak itu sendiri, mulai dari program, motivasi yang Anda ketahui, kenapa mau ikutan, itu yang pertama fokus ke itu. Terus yang kedua, asesor yang kedua lebih fokus kepada personal. Nah ini yang banyak sekali menurut saya teman-teman harus hati-hati. Karena kunci dari jawaban-jawaban teman sepertinya ada di sini. Kalau tentang guru penggerak sepertinya bisa dipelajari ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cari info. Tapi kalau tentang yang personal ini yang tidak bisa di copy paste dari yang lain. Kunci dari menjawab yang kedua ini adalah yang pertama, harus apa adanya. Kita harus jujur teman-teman. Tidak boleh sampai kita itu mengarang cerita, membuat-buat jawaban kita agar terdengar menarik, terlihat keren atau terlihat bagus gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman, sebentar ada gangguan lewat karena ini situsnya di outdoor. Karena di dalam rumah gelap, terjadi pemadaman. Mohon maaf, langsung saja ya. Jadi kuncinya kita harus tenang. Harus jujur apa yang pernah kita alami. Kita pernah melakukan apa, kita pikir tuh mulai dari sekarang. Yang hubungannya sama dengan guru penggerak yang pernah kita lakukan apa. Misal kita pernah melakukan program yang beda dari yang lain. Nggak usah yang mulut-mulut besar tuh, nggak harus teman-teman. Yang penting ini bermanfaat dan ini cocok seperti program guru penggerak, menggerakkan komunitas praktisi mungkin, kerjasama kolaborasi dengan pihak lain, atau yang melakukan pembelajaran berfokus pada murid atau apapun. Nah, teman-teman ini kalau boleh saran ya, teman-teman lihat peran dan nilai guru penggerak itu apa. Nah, di situ bisa jadi referensi teman-teman untuk menjawab tentang potensi teman-teman apa. Di situ ada sudah potensi peran guru penggerak sama nilai guru penggerak apa. Meskipun kita belum ikut program itu, bolehlah kita cari tahu. Nah, kemudian kita bisa jadikan referensi untuk menjawab. Terus yang selanjutnya adalah ya mengenali potensi diri. Terus pengalaman.
Kalau saya kemarin tuh lebih bukan teori yang ditanya, tapi pengalaman. Coba ceritakan yang pernah begini, yang pernah dilakukan. Begitu teman-teman. Jadi kita harus lebih banyak mencari, menggali apa yang sudah kita lakukan. Terus yang selanjutnya adalah kita fokus. Saya kemarin sempat ditegur karena kan memang gini teman-teman. Kadang ada orang-orang yang ketika menjawab live itu kita karena tidak biasa, itu kita mau menatap layar itu agak gimana. Saya sering menatap ke atas. Itu kan tadinya kita mikir ya, jadi kita jawab sambil mikir. Itu sempat ditegur gini, Bapak tolong jangan sering lihat ke atas gitu ya. Jadi mungkin takut kita itu dapat bocoran dari siapa, atau mungkin ada tulisan-tulisan apa, contekan-contekan begitu teman-teman. Memang sih dari awal kita baru mulai itu yang pertama kita diminta menunjukkan KTP. Menunjukkan KTP sesuai dengan kita atau enggak, terus kita diminta untuk melihat lingkungan kita, coba diperlihatkan gitu ya. Jadi itu usahakan memang kita berada di tempat yang penerangannya cukup, terus kondusif agar kita tenang juga. Kebetulan waktu itu ini pengalaman ya teman-teman, saya mengalami ada sedikit gangguan. Tes wawancara itu kan jadwal ditentukan oleh sana, bukan kita yang pilih. Jadi kita diberikan jadwal. Kebetulan waktu itu saya tes wawancaranya malam hari, habis Isya, dan pada waktu itu waktunya malam Jumat. Kebetulan di daerah saya kalau malam Jumat itu ada kegiatan pengajian pakai speaker, mengganggu sekali. Jadi usahakan waktu tes wawancara kita antisipasi, kita siapkan headset juga. Karena kalau kita pakai headset, suara itu mungkin bisa sedikit teredam, dan suara kita itu bisa lebih terdengar jelas oleh para asesor. Jadi pokoknya intinya kita harus siapkan hal-hal yang sekiranya gangguan-gangguan itu tidak terjadi ketika seleksi wawancara. Jaringan juga, kalau memang cari tempat yang sinyalnya paling kuat. Kalau memang pakai wifi, usahakan antisipasi kita juga punya paketan. Kalau tiba-tiba wifi-nya mati terus bermasalah, kita harus sudah sedia menggunakan paket data kita untuk seleksi wawancara. Intinya teknis-teknis seperti itu harus kita sudah antisipasi lebih dulu. Teman-teman juga harus tenang, usahakan kalau diberikan pertanyaan jangan langsung dijawab, kita diam sejenak untuk memastikan apa yang akan kita sampaikan itu sudah benar. Kadang kalau kita langsung jawab, salah jawab, dikejar, terus kita terhenti, itu malah masalah buat kita. Cari yang sederhana mungkin, jangan mempersulit diri. Tips saya gitu ya teman-teman, nggak usah dibuat-buat. Nah, kalau ada pertanyaan apakah sesuai dengan esai, oke lah, mungkin kalau kita mengisi esai itu dengan pengalaman kita pribadi, otomatis yang ditanyakan oleh asesor pasti kita akan jawab sesuai dengan esai. Beda nanti kalau misalnya di esai kita banyak ngarang cerita, nah ini khawatir di wawancara kita tidak sinkron. Jadi makanya dari awal usahakan kita jujur. Nggak perlu spektakuler. Ini ya, nggak perlu harus muluk-muluk, nggak harus sebuah program. Nggak, sesimpel itu. Jadi kita katakan apa adanya, tunjukkan potensi kita dan kemauan kita mau belajar. Intinya seperti itu. Kalau kita misalnya memikirkan contoh-contoh, usahakan jangan cuma satu. Misalnya kita sudah menjawab seperti ini, mungkin yang lain ada bagaimana, itu akan ditanya teman-teman. Jadi intinya itu jawab yang simpel saja, siapkan mental, kenali diri lebih baik, refleksi ya, sering-sering refleksi. Ini karena salah satu peran guru penggerak, nilai guru penggerak itu yang reflektif nanti. Jadi harus refleksi dirinya, bagaimana hubungannya menyikapi ketika kita dihadapkan, pernah kolaborasi enggak di pengalaman organisasinya apa, terus kita itu hubungan organisasi dengan yang sudah pernah kita lakukan apa, hubungannya dengan rekan sejawat, dengan pimpinan, itu juga akan ditanya. Kalau saya sendiri ditanyakan, pernah ada masalah dengan rekan sejawat atau kepala sekolah atau bagaimana? Kalau memang ada, sampaikan saja. Terus solusinya bagaimana? Setiap orang pasti pernah mengalami masa sulit, pernah mengalami masalah. Yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dari masalah itu. Tips-tipsnya, orang-orang yang dilibatkan siapa saja. Jadi gitu teman-teman, intinya kita harus tetap tenang, jawab apa adanya, santai, banyak belajar. Nah, itu mungkin tips yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang lagi mengikuti seleksi sebentar lagi
tahap 8, 9 dan 10 diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.